Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kali ini kita akan melanjutkan program kita yaitu membahas tentang induksi magnet dengan subpembahasan latihan 2 induksi magnet. Untuk selanjutnya perhatikan aplikasi konsep ke dalam perhitungan atau penyelesaian soal-soal. Oke. Soal nomor 11. Oke. Sebuah kawat dililitkan 8 kali dengan jari-jari 20 cm. Jika pengantar dialiri 4 ampere, hitung medan magnet di pusat lingkaran. Oke, ingat nih, pusat lingkaran. Nah, berarti di sini tidak ada pertanyaan kemana arahnya, maka kita tidak perlu menentukan arah. Yang jelas begini, dililitkan 8 kali, berarti N itu 8. Ya. Kemudian jari-jarinya A 20 cm ya, atau 0,2 meter. Kemudian arusnya di situ 4 ampere ya. Nah, pertanyaannya berapa medan magnet di pusat lingkaran? Oke, kita jawab B, O, mu 0 I kali N per 2A. Ingat rumusnya ya. Nah, epsilon 0 atau permeabilitas ya. Ada permitivitas, ada permeabilitas. Ini permeabilitas ya. 4Pi 10 pangkat minus 7. Kemudian I-nya di situ 4 ampere kali 8. Nah, jari-jarinya 2 kalikan 0,2 ya. Nah, dengan ini coret aja. Nah, berarti nanti 4 kali 8 berarti 32 pi kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Gitu ya. Itu jawabannya. Oke. Oke, itu soal nomor 11 ya. Jawabannya cukup mudah ya, singkat. Oke. Soal nomor 12. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ditanyakan berapa kuat arus yang mengalir pada penghantar ya, atau pada kumparan. Nah, diketahui medan magnetnya di pusat yaitu 6 10 pangkat minus 4 Tesla. Kemudian jumlah lilitannya adalah 10. Kemudian jari-jarinya di situ 8 cm berarti 8 kali 10 4 minus 2 meter ya. Nah, gunakan BO sama dengan ya, itu mu 0 epsilon 0 ya, permitivitas ya, kalikan I kalikan N ya, mu 0 IN ya per 2A ya gitu. Tinggal 2 kali apa bukan 2 4 pi ya. 4 pi kali 10 pangkat minus 7 ya. 4 pi K ya. Nah, terus kalikan dengan I karena ditanyakan I ya. Kemudian kalikan dengan N. N-nya di situ 10 ya. Oke. Ini besarnya 6 10 pangkat minus 4 Tesla. Nah, ini 2. A-nya itu 8. Berarti 8 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Ini coret aja. Coret dengan ini ya. Berarti 2 ya. 2 kali 2 4 ya. Berarti 4 kali 6 kali 10 4 minus 4 itu pi ya. Pi kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Nah, ini kalikan ke sini ya. Ini jadi min 6 ya. Oke. Berarti dulu ini ditanyakan I bukan Tesla. I ya. Berarti nanti I sama dengan nah 24 ya. 24 kali 10 4 minus 6. Oke, ini udah tanggung ya tulisnya. Kali pi kali 10 4 minus 6 ya. Ini tinggal nyoret aja. Maka kuat arusnya adalah 24 per pi ampere. P-nya bukan 180 ya, itu 300 100 apa 3,14 ya. Bukan 180 tapi 3,14 ya. Oke. Ampere itu soal nomor 12. Ini cukup gampang sekali ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nomor 13. Hampir mirip dengan yang tadi ya. Nah, di sini tidak ada jari-jarinya nih atau ada gambar. Coba lihat. Kalau ada gambar. Yang ada nih, udah. Berarti tidak ada gambar ya. Tidak ada gambar, jari-jarinya taruh saja kita ambil misalkan A-nya misalkan ya 20 cm supaya gampang aja. Nah, nanti N sama dengan 5 kali ya. Kemudian arusnya 3 ampere ya. Pertanyaannya, hitung medan magnet di pusat lingkaran. BO-nya berapa ya? B O mu 0 I kali N per 2A ya. Oke.
Ini berarti 4pi kali 10 pangkat minus 7 ya. Kalikan I-nya 3, N-nya di situ 5. Nah, ini 2. 2 dikalikan 0,2 ya. Oke. Ini coret dengan ini. Berarti ini 15 ya. 15 kali 10 pangkat minus 6 Tesla gitu ya. Ini soal nomor 13 ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Nah, suatu kawat dililitkan 10 kali dengan jari-jari 30 cm. Kawat dialiri arus 5 ampere, hitung besar medan magnet. A di pusat lingkaran, B di luar pusat lingkaran ya. Oke, ingat nih, di luar pusat lingkaran kita harus menggambar kayak gini, segitiga ya, segitiga nih. Supaya jelas tetanya berapa ya. Nah, ini theta, ini berarti jari-jari 30, ini 30 ya, ini berarti 40, ini jelas 50 cm ya. Nah, ini theta. Nah, nomor A itu B di O. Ini O ya, ini C. B di O adalah B di O sama dengan ya mu 0 I N per 2A ya. Oke. Berarti 4pi kali 10 4 minus berapa? Minus 7. Kemudian kalikan I-nya di situ 5 ya. 5 kalikan 10 ya. Itu. 2, nah, jari-jarinya 0,3 ya. Ini wayahnya ya. Tidak usah pusing dengan angka ini ya. Oke. Berarti ini 5 ya. 5 per 3 pi. 5 per 3 pi kali 10 pangkat minus 5 Tesla gitu ya. Oke. Nah, tidak usah ada arah. Nah, kemudian untuk option B di mana di luar ya pada jarak 40 berarti tinggal B di C. Nah, B di C itu berarti gini. Mu 0 I A N. Ini rumusnya panjang ya. Sin theta per 2R kuadrat. Awas hati-hati. Ini panjang rumusnya. 4P kali 10 4 minus 7. Ini dari nilai epsilon 0 ya. 4P 10 4 minus 7. Nah, I-nya di situ tertulis 5 ampere, kemudian A-nya ingat di sini tidak boleh menggunakan cm, langsung 0,3 ya. Nah, N-nya di situ 10 kali. Nah, sekarang sinus theta itu berarti 30 per 50. Jadi nggak usah dipakai meter aja, langsung aja nih. 3 per 5 ya. 3 per 5. Nah, dibagi dengan 2, nah sisi miringnya berarti 50 cm, tapi buat meter berarti 0,5 kuadrat ya. Oke. Nah, ini coret dengan ini supaya gampang. 2pi 10 pangkat minus 7 ya. Ini coret 5 dengan ini ya. Habis kan? Berarti 10 kali 0,3 berarti 3 kalikan 3 berarti 9 ya. 9. Oh, ini kepanjangan itunya ya. 25 10 pangkat minus 2 ya. Oke. Saya ganti ini garisnya yang ini ya. Berarti 18 per 25 kali 10 pangkat minus 5 Tesla gitu ya. Oke. Nah, terus kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 14 ya. Oke. Di sini ada penghantar dililitkan 3 per 4 kali ya. Nah, ini berarti kalau menemukan soal seperti ini hati-hati, ini jumlah lilitannya bukan 1 ya. Tapi 3 per 4 ya. 3 per 4. Nah, I-nya di situ 4 per pi ampere. Nah, pertanyaannya, jika A-nya 8 cm, tentukan badan magnet di titik C. Gitu. Nah, oke. Maka BC sama dengan mu 0 I kali N per 2A ya. Gitu. Nah, berarti 4pi kali 14 minus 7. Oke. I-nya di situ 4 per pi ya. Kemudian N-nya 3 per 4 ya. 3 per 4. Nah, 2 kali 8 14 minus 2 ya. Oke. Pi-nya coret ya. Ini 4-nya coret dengan ini ya. Berarti sisa 3 ya. Kemudian 4 dengan ini coret berarti 2. Berarti 2 ya.
2 kali 3 kali 10 pangkat minus 7 ya, dibagi dengan 8 kali 10 pangkat minus 2 ya. Ini coretnya. Maka hasilnya adalah 3/4 kali 10 pangkat minus 5 Tesla gitu ya. Itu soal nomor 15 ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 16. Ah, ini mumet nih. Ini ada dua penghantar, yang satu melingkar, yang satu lagi adalah lurus. Nah, titik C, bagaimana medan listrik medan magnet di titik C? Nah, nanti diresultankan saja ya. Yang jelas nanti kita cari dulu B2-nya berapa. B2 berarti gunakan kawat panjang lurus ya. 2K kali I per A ya. Nah, 2 kali 10⁻⁷, ini kalikan 2 dibagi dengan, nah di situ jaraknya ke pusat lingkaran itu 10 cm atau 0,1. Hasilnya adalah 4pi. Oke, bukan 4pi ya. 4 kali 10 pangkat, saya bisa supaya tidak jelek lah. Nah, oke, 4 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Kemana? Nah, nanti arahnya ke sini nih. Mudah-mudahan tidak ada gambar ya. Ini B2 ya. Maksudnya tidak ada gambar vektor kecuali yang gambar saya tuh. Nah, kemudian berikutnya adalah B yang 4 ampere ya, 4 pi ya, 4 per pi ya. Nah, ini berapa? B 4 pi ya. Itu sama dengan mu 0 I N per 2A ya, gitu. Oke, ini 4 pi 10 pangkat minus 7 karena kalikan arusnya di situ 4 per pi ya. 4 per pi ya. Kemudian kalikan jumlah lilitan 1. Nah, kemudian 2 kali 0,1 ya. Saya lihat ini dengan pi sama ini dengan ini 2. Berarti kalikan 8 ya. 8 kali 10 pangkat minus 6 Tesla gitu ya. Ini kemana? Arahnya berarti ke atas ini. Ya, ke atas. Ini B yang 4 ya. Nah, berarti ini resultannya nih. Ini ke sini. Ini yang ditanya, B, C. Nah, BC sama dengan kan. Di sini ada 10 pangkat minus 6. Di sini juga 10 pangkat minus 6. Berarti, nah boleh disingkat. B 2 ampere kuadrat ditambah B kuadrat 4 per pi ampere ya. 4 ya. B 4 aja lah. Nah, ini berarti 10 pangkat minus 6 akar dari ya. 6 ini 4 kuadrat ya. Biar kelihatan 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat ya. Berarti 10 pangkat minus 6, 16 ditambah 64 ya. Nah, berarti 80. Berarti 10 pangkat minus 6 akar 80. Nah, berapa? 16 kali 5 ya. 16 kali 5 berarti 4 kali 10 pangkat minus 6 akar 5. Atau B di C itu 4 akar 5 kali 10 pangkat minus 6 Tesla. Kemana arahnya? Lihat gambar. Oke, lanjut ke soal berikutnya. 17 ya. Sebuah kumparan terdiri dari 10 lilitan dengan jari-jari 40 cm. Jika kumparan dialiri arus, itu medan magnet di luar pusat lingkaran pada jarak 30 cm. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, cepat buat segitiga ya. Nah, gitu. Supaya gampang kan. Nah, ingat penurunan rumus ya di induksi magnet di sekitar kawat melingkar. Nah, ini berarti jari-jarinya 40, ini pusat, ini titik C, yang ini 30, yang ini theta, ini pasti 50 ya. Oke. Nah, kita masukkan langsung BC aja berapa ya. Bisa BC, bisa BA, bisa apa saja. Ya. Ya. Mu 0 I A N sinus theta ya. Apalkan rumusnya? Oke. Ya, masuk 4pi 10 pangkat minus 7. I-nya di situ 5 ampere. Udah. Kemudian A-nya 40 cm 0,4 ya. Kemudian sin theta lilitan dulu nih 10 ya. Nah, nilai dari sin theta itu 40 per 50 atau 4 per 5 ya. Oke, coret ininya. Nah,
2. 2 kali, nah di situ 0,5 kuadrat ya. Gitu. Ini coret dengan ini ya. Coret. Nah, berarti 2 ya. Ini 4. Nah, ini 2 kali pi kali 14 minus 7 kalikan dengan ini 0,4 kali 10 berarti 4 ya. Kalikan 4 ya. Ini bagi dengan 25 10 pangkat minus 2 ya. Nah, berarti 16 kali 2 30. 32 per 25 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Oke, itu ya. Itu jawaban untuk soal nomor 27. Soal 17 bukan 27, sorry. Belepotan. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 18 nih. Hitung kuatoris yang mengalir pada kumparan. Oke, langsung aja kita jawab ya. B sama dengan mu 0 I, mu 0 ya, mu 0 I N per 2A ya. Nah, di sini B-nya itu apa ngacarnya? 6, 10 pangkat minus 4. Nah, udah di sini 4pi kali 10 pangkat minus 7. Nah, ditanyakan, tar dulu, ditanyakan itu I ya. I kalikan N, N-nya 20 ya. Per 2 kali 10 pangkat minus 2 ya. Oke, tinggal nyoret ini. Coret dengan ini. Berapa hasilnya? 2 kan? Nah, berarti 6, 10 pangkat minus 4. Dan ini 20i dibagi 2, bagi 2 ya. Oke. Kali. Nah, ini naikkan nih. Berarti 10 pangkat minus, tadi dulu. Ini minus 1, minus 4 ya. Minus 4 ya. Oke. Coret dengan ini. Ya. Nah, maka nanti ini coret dengan ini. Hasilnya 10 I sama dengan 2 kali 6. Maka I sama dengan 1,2 ampere itu ya. Oke. Itu soal yang ke-18 atau soal 18 ya. Mudah-mudahan pengetahuan kalian makin bertambah dan mengerti mengerjakan soalnya seperti tipe-tipe ini ya, tidak usah bingung ya. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19. Agak awas nih. Di sini ada pengantar lurus dan pengantar melingkar ya. Oke. Nah, nanti arahnya kemana? B4 masuk, B4 yang melingkar itu keluar ya. Keluar. Nah, berarti tinggal ngitung aja. B, taruh saja nih A, yang ini C ya. BA berapa? Maka BA sama dengan 2K kali I per A ya. Nah, 2 kali 10 pangkat minus 7, I-nya di situ 4 ampere. Dibagi dengan jaraknya berapa? 0,2. Nah, hasilnya adalah 4 10 pangkat minus 6 Tesla. Kemana? Masuk ya. Masuk ya. Gitu. Masuk ya. Ini berarti cross ya. Nah, kemudian untuk B4 yang ini, BC ya. BC berapa? BC berarti karena kawat melingkar, gunakan rumus ini, mu 0 I kali N per 2A ya. Nah, berarti tinggal 4pi kali 14 minus 7 ya. Kalikan I-nya di situ 4 ampere, N-nya awasnya setengah ya, bukan 1. 2 kali 0,2 per pi ya. Per pi ya. Per pi. Nah, ini jadi kuadrat nantinya, nggak usah pusing ya dengan angka. Kalau mau diganti boleh. Supaya gampang ini ganti aja menjadi berapa? 20 pi ya. Oke. Jadi kita hapus yang ini. Kita hapus ya. Maksudnya supaya gampang gitu. Supaya gampang. Ini berarti 0,2 pi ya. Nah, maksudnya ini mau dicoret nih dengan ini ya. Nah, berarti tar. Ini dengan ini 4 habisnya ya. Berarti 2. 2 kali 10 pangkat minus 6 Tesla gitu ya. Nah, sekarang medan mana di titik A karena A masuk, kemudian B C-nya keluar, maka medan mana di titik A itu tinggal BC ya. Dulu kok kacau begini. Ya.
Berarti banyak kampus ya. Nah, BA itu berarti BC dikurangi BA ya. Atau ini supaya tidak tertukar B aja ya. Bagaimana? Bolehlah diganti aja nih. Kalau supaya tidak pusing. Ya. Ya. Oke. Oke, udah selesai ya. Diganti dengan oh ini apa? Tadi apa? B ya. BB ya. Berarti BB ya. Oke. Ini 4 apa 2 10 pangkat minus 6 dikurangi 4 10 pangkat minus 6. Hasilnya berarti minus 2 10 pangkat minus 6 Tesla atau 2 10 pangkat 6 minus 6 Tesla ya. Nah, ini kemana arahnya? Arahnya berarti searah dengan medan magnet dari B. Nah, berarti masuk kan? Nah, masuk gitu, cross ya. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nomor 20. Wis, nah, di sini ada soal ya. Penghantar lurus dengan penghantar melingkar. Nggak usah pusing. Nah, berarti B1 berapa ya? Nah, ini harusnya kan sama ya. Sama besar, berarti B1 tinggal 2K. Sorry, B2 dulu. B2 sama dengan 2K kali I per A ya. Misal apa? Hampir berimpit ya. Berarti dekat sekali. Minus 7 kalikan 5 ya. Dibagi dengan, nah, ini jari-jarinya 10 cm. Berarti 0,1. Hasilnya berarti 10 pangkat minus 5 Tesla. Kemana? Nah, untuk medan magnet dari penghantar berarus listrik itu keluar ya. Titik ya berarti. Titik. Nah, berikutnya B1 atau medan magnet dari penghantar berarus listrik I1 penghantar melingkar ya. B1 sebenarnya mu 0 I N per 2A ya. Berarti 4pi kali 14 minus 7. I-nya di situ sama 5. N-nya nggak usah pusing 1. 2 kali 0,1 ya. Cara dengan ini. Berarti 5pi 10 pangkat minus. Taruh dulu nih. 5pi kali 10 pangkat minus 6. Nah, di sini minus 5. Taruh ini kalkulasi salah yang ini. Oh, ini 6 juga ya. 6. Bukan min 5 ya. Sorry. Dikontrol lagi. Oke. Nih. 6. Oke. Ini ada pi-nya nih. Pi atau saya tulis supaya bagus. 5pi 10 pangkat minus 6 ya. Nah, pi-nya boleh diganti berapa? 3,14 ya. Oke. Tidak diganti pun nggak masalah. Nah, yang jelas nanti B1 masuk, B2 keluar. Nah, berarti medan magnet titik baik itu B2 dikurangi B1. Oke. B2-nya di situ 10 pangkat minus 6 ya. Kemudian B1-nya 5pi 10 pangkat minus 6. Nah, hasilnya berapa? 10 pangkat minus 6 kurung 1 dikurangi 5 gitu ya. Atau 10 pangkat minus 6 kali 1 dikurangi 5 kali 3,14 ya. Itu. Oke. Segini aja udah benar. Itu soal nomor 27. Oke. Mudah-mudahan dengan tapenya soal yang ke-27, ke-20 kalian lebih memahami konsep dan aplikasinya ke dalam perhitungan. Sehingga kalau ada soal, kamu jangan bingung ya. Oke. Next video latihan 3 induksi magnet. Nah, nanti di sini kita akan membahas tentang gaya Lorentz, bukan gaya Lorentz, gaya magnetik ya. Oke. Seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya serta share ke teman kalian supaya mereka juga ikut belajar fisika terutama medan magnet atau induksi magnet.